Ya, Klik Andi hari ini akan beda. Saya tidak akan bertanya banyak, tapi malah ditanyain. Kita udah kedatangan tamu, namanya Prasa. Prasa, terima kasih sudah datang. Terima kasih juga Pak Andi atas kesempatannya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Andi gimana kabarnya? Baik, baik. Kamu tadi ini nggak tersesat nggak tadi? Karena saya baru pertama kali kesini, jadi ya tetap menggunakan Maps ya Pak. Kita kan punya teknologi Maps. Iya betul. Mungkin sebelum mulai mulai kamu boleh perkenalkan diri dulu. Kamu siapa sebenarnya? Hubungannya sama saya apa gitu kan? Orang nggak tahu tuh mungkin. Oke, terima kasih Pak Andi. Halo semuanya penonton setia Klik Andi. Hari ini saya bakal take over Klik Andi. Perkenalkan, nama saya Prasa Fakriah Mumtaz. Saya mahasiswa Teknik Geodesi angkatan 2018 dan kebetulan mahasiswa Pak Andi untuk subjek hukum laut. Seperti itu. Jadi kamu ada di sini sekarang karena mau belajar hukum laut? Iya, tentu saja Pak Andi. Oke, boleh. Pokoknya relax saja. Silahkan dimulai. Kalau ada pertanyaan saya akan jawab kalau bisa jawab. Oke. Baik. Jadi saya backstory dulu nih Pak Andi. Kenapa saya hari ini kesini? Kan kita bentar lagi mau UAS hukum laut. Tentunya ini bakal banyak manfaat untuk teman-teman yang ngambil hukum laut juga. Tetapi untuk umum, bahasan kita juga nggak kalah menarik sebenarnya kan Pak Andi. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama nih Pak Andi. Jadi saya beberapa hari yang lalu baca berita, ada headline Kemenko Marves dorong generasi muda peduli tentang isu maritim. Ketika saya baca headline itu, saya jadi terpikir hal pertama kali adalah hukum laut. Jadi sebenarnya urgensi atau hal penting apa sih Pak Andi yang ada di hukum laut, dan bagaimana itu untuk kaum muda untuk mengetahui dan belajar lebih lanjut terkait dengan hukum laut, seperti apa Pak Andi? Iya. Aku malah belum baca loh itu. Tapi itu kayaknya ini banget ya, penting banget memang. Pertama gini, ini kan kita diajarin dari TK ya sebenarnya, bahwa laut itu lebih dari daratan, ingat ya? Jadi 2/3 permukaan bumi adalah laut, bla bla bla, kita biasa gitu. Nah, menariknya di Indonesia itu juga begitu. 2/3 kawasan kita ini adalah laut gitu kan. Jadi artinya begini, laut itu luas. Itu fakta pertama. Dan luasnya itu benar-benar luas, bahkan lebih luas dari daratannya kan gitu. Nah, artinya begini, kalau kita bicara soal misalnya apa sih? Potensi. Ruang untuk mendapatkan sumber daya segala macam. Berarti artinya potensi itu lebih banyak ada di laut dibandingkan daratan, karena lebih luas lautannya kan. Nah, kebayang nggak sekarang kalau kita nggak paham bagaimana laut itu, gimana cara ngelolanya, apa aturan mainnya, bahaya banget dong, ya kan? Jadi kalau kita tidak memahami hukum laut atau isu kemaritiman, berarti kita tidak paham 2/3 dari negara kita. That's logic kan? Jadi artinya apapun bidang ilmunya sebenarnya, nggak harus geodesi, nggak harus hukum segala macam, kita tuh ada di negara yang lautnya luas dan laut itu penting dan dia dominan ruangnya kan. Maka wajib bagi kita, kalau menurut saya, anak muda apalagi, untuk paham laut. Jadi itu kayaknya konteksnya. Kenapa Kemenko Marves nih mendorong gitu agar anak muda peduli dan paham sama isu maritim. Gitu. Ya. Tapi saya jadi kepo nih Pak Andi, kan kalau di geodesi itu banyak aplikatif ilmunya kayak fotogrametri, pemetaan dan lain sebagainya. Tapi kenapa Pak Andi itu memilih untuk berkecimpung atau mendalami hukum laut? Sementara titelnya aja udah hukum nih Pak. Kan nggak bukan core dari teknik geodesi itu. Kenapa Pak Andi suka dengan hukum laut ini sendiri? Ceritanya mungkin agak panjang sebenarnya. Aduh, gimana nih Pak? Mulainya itu dari isu perbatasan sebenarnya. Jadi aku mulainya itu bukan langsung dari hukum laut. Jadi ini, tapi aku coba singkat ya. Jadi ketika awal jadi dosen, atau sebelumnya dulu, ke belakangnya dulu lah. Nggak ada mata kuliah hukum laut pada saat Pak Andi dulu mahasiswa. Iya, nggak ada. Nggak ada hukum laut, nggak ada perbatasan segala macam. Sehingga kemudian pertama kali tahu isu perbatasan gitu ya waktu itu. Ini perbatasan dulu ya, kita belum ngomong laut ya. Itu justru ketika baru jadi dosen. Jadi dari dosen muda, kemudian teknik geodesi tempat kita sekolah itu mendapatkan semacam tugas proyek lah dari negara untuk ikut menentukan batas darat, tapi ya batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste. Begitu ceritanya dulu. Berarti kan aku dosen baru,
ada proyek seperti itu, terlibatlah. Aku dilibatkan untuk memetakan batas darat. Jadi sama tuh ngukur GPS segala macam, tapi untuk batas darat. Dari situ terus mikir, wah kayaknya menarik sekali nih perbatasan. Mau S2, tertariklah mempelajari perbatasan, kan gitu. Nah, saya S2-nya tuh di Australia. Begitu ke Australia, ada satu masalah. Tidak ada ahli batas darat di situ, di tempat aku mau sekolah itu. Yang ada adalah ahli batas laut. Gitu ceritanya. Jadi dikasih taulah sama profesor ketua jurusan, boleh dibilang gitu ya. Kalau kamu mau ke sini, mau belajar, sebaiknya kamu belajar batas maritim aja. Karena terus terang nih kita nggak punya nih ahli batas darat. Jadi ada unsur kecelakaannya sebenarnya. Tapi anyway, kemudian begitu mau belajar batas maritim, ternyata memang menarik sekali. Terus ingat yang tadi bahwa kita ini kan laut lebih banyak segala macam. Jadi itu relevan sekali. Nah ternyata kalau mau belajar, tadinya kan berpikir belajar perbatasan itu pokoknya pemetaan perbatasan kan. Perbatasan intinya juga koordinat, posisi, garis. Tetap terkait sama kita. Makanya aku mau. Tapi ternyata kalau kita mau belajar tentang batas maritim, nggak bisa lepas dari hukum laut. Gitu ceritanya. Maka karena mau belajar perbatasan, batas darat tadinya maunya, tapi karena nggak ada ahlinya lalu ke batas maritim, untuk tahu batas maritim harus belajar hukum laut. Oh, seperti itu. Begitu ceritanya. Jadi ada unsur-unsur nggak sengajanya sebenarnya. Tapi begitu kemudian terlibat di situ, banyak belajar segala macam, ternyata kaitannya erat sekali. Oh, gitu. Jadi nanti mungkin jawabannya jadi begini sekarang. Kenapa kok orang geodesi itu belajar hukum laut? Karena di geodesinya sebenarnya adalah koordinat batasnya. Oh iya kan? Benar. Itu yang kita sebenarnya core kita. Tapi kita nggak bisa melakukan itu tanpa paham hukum lautnya. Gitu. Nah sebaiknya begitu aku belajar hukum laut, ternyata aspek geodesi teknisnya itu banyak banget yang harus kita dalami. Jadi begitu cerita, sorry agak panjang jadi, tapi memang perlu diceritakan ini. Menarik ya, tapi karena ketidaksengajaan ya berarti Pak. Ada jadi tidak sengaja ya. Tapi saya dengar juga nih, mungkin pemirsa Klik Andi juga mungkin ada yang sudah tahu atau yang belum. Dengar Pak Andi dulu juga pernah bekerja di United Nations di New York. Itu gimana itu Pak ceritanya? Jadi ceritanya waktu aku habis S2, S2-nya kan dia di Australia, di University of New South Wales. Udah selesai, jadi pokoknya belajar hukum laut formal pertama itu di sana. Malah aku benar-benar ngambil kelas tuh. Kelas hukum laut, jadi ngambil dan segala macam, pokoknya mabuk lah ya. Karena di kelas itu isinya kan lawyer semua. Udah lawyer S2 lagi. Satu-satunya surveyor di kelas itu. Tapi anyway, survive juga, lulus juga. Pulang, ada kesempatan gitu. Ada kesempatan ternyata PBB itu atau United Nations itu memiliki program. Nama programnya UN Nippon Foundation Fellowship. Jadi intinya itu sebuah fellowship ya, atau beasiswa diberikan kepada orang dari negara berkembang, 10 negara yang dipilih waktu itu, untuk diberikan kesempatan belajar hukum laut lebih lanjut, kira-kira gitulah. Jadi dan itu kita kan berarti kompetisi kan. Nah karena aku pikir bisa mendaftar, ini bukan scholarship untuk S2 atau S3, tapi pokoknya program belajar aja, kursus gitu, lebih kepada kursus dan magang. Nah makanya nanti jadi magang, lalu aku bikin proposal, lalu ngikutin segala macam prosesnya, ternyata syukurnya diterima. Jadi 10 orang dari seluruh dunia itu diterima dan dari Indonesia 1 itu aku terpilih. Dari situ kemudian program itu salah satu segmen program itu adalah magang di kantor PBB di New York. Gitu ceritanya. Jadi dilakukannya itu di 2 tempat, di Australia 6 bulan, di New York 3 bulan, 9 bulan totalnya. Jadi itu sebabnya kenapa akhirnya ada di situ selama 3 bulan, hampir 4 bulan lah gitu. Saya jadi tertarik tadi kan Pak Andi bilang satu-satunya surveyor pada saat mengambil kelas itu. Waktu di Australia. Waktu di Australia itu. Nah, apa Pak tantangannya dan mungkin apa kelebihannya nih? Kan satu-satunya pasti yang lebih ngerti tentang practical isunya kan Pak Andi gitu. Gimana Pak Andi? Cerita buruknya dulu ya. Bukunya tebal-tebal, nggak ada gambar. Beda sama geodesi. Jangankan peta, gambar aja nggak ada kan gitu. Jadi kalau kita kan biasanya ngeliat buku tuh lihat gambarnya dulu kan. Ada petanya. Ada petanya apa enggak? Ini nggak ada, jadi benar-benar
pusing lah sama pasal-pasal dengan apa namanya huruf-huruf yang banyak segala macam, mabuk lah intinya. Tapi mau tidak mau karena memang tugasnya banyak, harus lulus. Disitulah aku pertama kali dipaksa untuk membaca yang namanya pasal-pasal hukum dan segala macam lah yang memang sangat menurut waktu itu tidak menyenangkan lah ya. Tapi mau harus terpaksa gitu kan. Jadi itu ininya istilahnya dark side-nya lah. Nah, bright side-nya apa? Ketika kemudian ada tugas-tugas terkait dengan batas maritim, disuruh kita itu seperti simulasi gitu, simulasi negosiasi. Kamu jadi negara A, aku jadi negara B, gimana kalau mau negosiasi gitu kan? Nah itu kan harus ada oret-oretannya, kita bikin petanya, bikin garis-garisnya. Nah disitulah aku bisa berkontribusi. Bisa yang paling ini yang ngerti. Yang paling ngerti dalam arti teknisnya, sehingga ketika teman-teman dia misalnya baca pasal ini mengatakan begini gitu kan, terus kita sebagai surveyor, kalau pasal itu implementasi gambarnya kayak gini nih, gitu. Jadi kemudian jadi saling melengkapi. Jadi artinya isu perbatasan dan hukum laut itu adalah isu yang memang harus dipelajari bareng dan diselesaikan berdua juga. Jadi itu bright side-nya di situ. Jadi makanya aku selalu bilang kita memang akan perlu belajar banyak, tapi juga sebenarnya bisa berkontribusi banyak juga dalam isu itu. Kita tadi udah bahas tentang Pak Andi. Ya. Kalau boleh tahu waktu di kerjanya di United Nations itu di bagian apa, Pak? Ya. Kalau bagiannya namanya itu OLA, Office of Legal Affairs, hukum. Ada satu divisi namanya Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, DOALOS. Itu sebuah divisi yang memang khusus membahas hukum laut dunia. Contohnya misalnya, kalau ada negara nih telah menetapkan batas dengan negara lain, atau sudah menetapkan undang-undang tentang ZEE, nanti kita bisa bahas itu ya. Berarti kan produk-produk hukum dari suatu negara ini harus diserahkan ke PBB kan? Nah, ke situ tuh nyerahkannya. Gitu, aku jadi ada di situ, termasuk juga bergaul dengan namanya UNCLCS, khusus lembaga untuk mengelola atau menangani landas kontinen dunia lah gitu. Jadi ada di situ selama 3 sampai 4 bulan itu. Menarik. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa termotivasi nih. Amin. Tidak hanya geodesi itu tidak hanya pemetaan, tidak hanya fotogrametri, tapi juga bisa di bidang-bidang lain seperti tadi hukum laut juga. Dan satu lagi mungkin ya, sangat sering kejadiannya teman-teman yang non hukum dan non geodesi itu merasa mendapat penjelasan hukum lebih baik dari yang cara kita menjelaskan. Ini tanpa, tentu orang hukum juga pasti bagus banget ya. Tapi kalau untuk orang non hukum dan non geodesi, cara kita menjelaskan dengan animasi, dengan peta itu ternyata bisa lebih mudah diterima. Gitu. Jadi itu menurutku juga kontribusi yang bagus lah. Baik. Kita lanjut. Kan tadi kita ngomong hukum laut. Kalau di dunia internasional itu kan ada namanya UNCLOS, Pak Andi. UNCLOS itu seperti apa sebenarnya dan sepowerful apa sampai negara-negara itu meratifikasi atau menggunakan UNCLOS untuk memetakan atau membagi-bagi mengelola perairan mereka. UNCLOS itu singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea, atau dalam bahasa kita Konvensi PBB tentang hukum laut gitu kan. Logikanya begini sebenarnya. Ketika belum ada hukum, bayangkan ya, belum ada hukum laut itu, belum ada UNCLOS misalnya, negara-negara itu kan punya kecenderungan untuk menguasai laut. Karena apa? Ya karena mereka perlu. Sebenarnya kan karena kebutuhan lah. Karena di laut itu ada sesuatu yang bisa mereka gunakan, entah itu ikan pastinya, mineral, hidrokarbon segala macam. Jadi negara-negara itu pasti pengen untuk menguasai laut kan. Nah, jika belum ada hukumnya, pasti kecenderungannya pengen sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Wajar itu kan. Nah, tapi kemudian setelah kita biarkan itu terjadi, yang kemudian fenomena muncul adalah kan ada negara besar, ada negara kecil, ada negara kuat, ada negara lemah. Maka yang menang di situasi itu negara yang besar. Negara yang besar bisa menguasai banyak laut, dia kemana-mana segala macam memanfaatkan laut. Tapi negara yang kecil, yang lemah, yang tidak punya fasilitas, jadi nggak bisa. Berarti terjadilah potensi ketidakadilan, gitu kan? Sehingga kemudian akhirnya yang negara besar dia mengklaim laut seluas-luasnya, gitu. Yang kecil nggak bisa.
Nah, berarti terus dunia mikir kan, kalau kita logikanya aja, waduh kalau ini nggak diatur, bahaya. Lama-lama nanti negara kecil nggak dapat apa-apa, yang besar dapat banyak. Muncullah gagasan untuk mengatur gitu ceritanya. Mengatur bagaimana negara itu harusnya memiliki laut. Seberapa lebar lautnya, apa nama zona-zonanya kan gitu kan. Itu logikanya begitu, maka kemudian singkat cerita nih, berkumpullah negara-negara di dunia untuk merundingkan gimana kita membentuk suatu hukum yang bisa berlaku universal lah kira-kira gitu. Setelah berunding lama, disetujuilah itu, disepakati. Jadi proses perundingannya itu, UNCLOS itu sebenarnya tidak satu ya. Itu ada 3 bahkan. Tahun 58 udah ada. Tapi katakanlah nggak sempurna, belum komprehensif. Tahun 60 ada lagi. Belum sempurna juga. Nah, baru kemudian tahun 82 yang kita kenal sekarang ini. Nah, yang tahun 82 ini dirundingkannya sebenarnya panjang tuh. Dari tahun 73 sampai tahun 82. 9 tahun merundingkan pasal-pasal yang kita punya sekarang gitu. Akhirnya intinya UNCLOS adalah kesepakatan dunia yang dituangkan dalam bentuk hukum, sehingga kemudian itu digunakan sebagai hukum terbaik lah boleh kita bilang untuk bagaimana kita mengelola laut itu. Gitu. Jadi istilah lainnya dari UNCLOS itu adalah the Constitution of the Ocean. Jadi undang-undang dasarnya laut lah kira-kira gitu. Jadi itu sebabnya kenapa kok negara-negara sepertinya itu getol banget mengacu ke situ, karena ya itu adalah produk kita semua. Ketika itu dibikin dulu, semua negara memang ikut berunding segala macam. Maka secara umum kita tidak merasa itu produk asing. Karena ketika dia dibuat, saya ada di sana, dia ada di sana, dia ada di sana. Delegasi Indonesia ada di situ terus selama 9 bulan itu untuk benar-benar mengawal. Gitu. Jadi tidak ada istilah UNCLOS itu produk asing atau UNCLOS itu produk barat, enggak. Orang kita ada di situ ketika membuatnya gitu. Menarik. Terus UNCLOS nih kalau nggak salah punya teman Pak, namanya Talos. Apa itu Talos Pak? Nah, jadi ini sebenarnya adalah seperti yang aku bilang tadi, kalau kita baca kemudian UNCLOS itu, ternyata pasal-pasalnya itu banyak banget teknisnya. Gitu. Contohnya misalnya di pasal berapa gitu kita baca, dia ngomongin tentang koordinat, ngomongin tentang jarak, ngomongin tentang datum, ngomongin tentang garis geodesik gitu, kayak gitu. Sehingga kalau bayangkan kalau produk hukum itu tidak ada penjelasan teknisnya, bayangkan, sangat tidak mudah dipahami gitu kan. Jadi artinya hukum laut ini tadi UNCLOS tadi itu yang berpasal-pasal yang ratusan pasal itu, setelah dibaca pasal-pasalnya itu muatan teknisnya sangat banyak. Karena juga ketika dia diciptakan, dia kan ditujukan juga untuk mengatasi persoalan teknis kan. Kan yang berunding ketika di New York itu dari berbagai negara itu pasti mengajak orang-orang teknis. Maksudnya gini, delegasi Indonesia katakan 7 orang nih. Di situ bukan orang hukum saja. Ada orang geodesi di situ. Namanya Bapak Adi Sumardiman. Beliau itu orang angkatan laut dari ITB, beliau S1 geodesinya, masuk angkatan laut menjadi tim perunding Indonesia. Jadi ketika UNCLOS itu dibuat di New York, ada orang-orang teknis yang ikut merundingkan dan ikut memasukkan ilmu, pendapat, segala macam gitu kan. Berarti wajar kalau pasal-pasalnya itu kemudian ada unsur teknisnya yang kuat. Kan gitu kan. Nah, itu tapi masalahnya produk hukum itu kan pasti tidak ada gambar. Iya, betul. Nah, undang-undang nggak ada gambar. Nggak ada gambar, apalagi ilustrasi, apalagi animasi. Nah, kemudian setelah itu jadi menjadi produk hukum, walaupun tadi dibuatnya juga oleh orang-orang teknis, tetap saja yang muncul pasal-pasal, kata-kata yang banyak itu. Akhirnya dirasalah oleh orang-orang teknis ini, aduh, kalau dokumen ini dibiarkan sendiri, susah dipahami. Nggak ada ilustrasi, nggak ada gambar segala macam. Nah, berkumpullah orang-orang teknis ini, orang geodesi, orang hidrografi, oceanografi, berkumpul, bersepakat membentuk sebenarnya penjelasan teknis dari UNCLOS itu. Gitu. Yuk kita bikin bukunya yuk. Misalnya katakan pasal 1 nih, ngomongnya gini. Oh, teknisnya itu begini maksudnya. Dibuatlah di buku ini. Ngerti kan? Ini pasal 2 begini. Oh, maksud teknis itu begini, dibuat di sini. Sehingga ini jadinya pelengkap dari ini kan. Talos ini melengkapilah UNCLOS. Gitu. Jadi artinya dia adalah dokumen teknis dari UNCLOS itu sendiri. Tapi ada satu yang harus dipahami. UNCLOS jelas produk hukum.
Talos bukan. Nah, itu yang orang-orang kadang-kadang nggak ngeh gitu. Jadi orang kadang mengacu ke Talos misalnya. Karena dipikirnya Talos ini benar-benar mengacu pada UNCLOS. Sebenarnya secara teknis iya. Tapi kan dia tidak pernah diputuskan oleh bangsa-bangsa di dunia seperti UNCLOS tadi. Sehingga dia bukanlah kesepakatan dunia yang perlu diratifikasi. Paham ya? Jadi ini penting banget kita, itu bagi kita orang teknis itu penting, yes, betul. Tapi dia tidak memiliki kekuatan hukum seperti UNCLOS. Cuman ketika katakan nih Indonesia mau menginterpretasi pasal UNCLOS nih, kan dia pasti minta tolong ahli-ahli kan? Ahli-ahli itu akan mengacunya ke Talos. Gitu. Itu secara praktis ya. Tapi Talos tidak mengikat secara hukum gitu. Kalau saya ada ya bisa ngambil dari apa yang Pak Andi jelaskan tadi, kalau kan UNCLOS itu juga yang menggunakan tidak hanya orang hukum. Ada orang geodesi juga yang kadang kalau Pak Andi kan sudah mengerti gitu tentang hukum-hukumnya, tapi kan tidak semua orang teknis mengerti hukumnya gitu. Tepat sekali. Jadi Talos itu digunakan untuk petunjuk teknisnya tentang apa yang ada di UNCLOS. Betul sekali, betul sekali. Menarik ya Pak Andi tentang complicated ternyata UNCLOS ini. Kemudian kalau ngomongin UNCLOS, satu hal yang ada di pikiran saya adalah tentang pembagian batas maritim. Saya merasa bahwa inti dari UNCLOS dan yang diperdebatkan oleh negara-negara itu biasanya terhadap batas-batas maritim itu sendiri. Kalau di zona UNCLOS, maritim, zona maritim. Kalau di UNCLOS sendiri tuh bagaimana Pak Andi? Pembagian zona-zona maritim itu sendiri. Betul sekali. Jadi intinya kan seperti tadi kita bilang kan, UNCLOS itu muncul karena orang dulu tuh pada ngawur, pengen laut yang luas segala macam gitu kan. Jadi UNCLOS itu memang intinya adalah sebenarnya ruang laut yang bisa dimiliki atau menjadi kewenangan suatu negara itu sampai seberapa. Itu intinya banget. Nah, kemudian UNCLOS itu mengatur begini. Jadi bayangkan gelas ini ya, ini daratan gitu ya. Dari daratan ini itu pertama daratan itu diberi 12 mil laut teritorial namanya. Jadi 12 mil laut. Ini mungkin kalau di SMA udah kita pelajarin nih sebenarnya kan. 12 mil laut teritorial. Mil laut itu ngomong-ngomong untuk teman-teman yang mungkin tidak mendalami, 1 mil laut itu 1852 meter. Saya ulang ya. 1 mil laut 1852. Jadi hampir 2 kilo. 1 mil itu hampir 2 kilo ya. Nah, jadi 12 mil laut itu dikasih untuk satu negara namanya laut teritorial. Nah, berarti udah pasti 12 mil laut itu jadi miliknya si negara ini kira-kira gitu kan. Di luar itu ada lagi nggak? Ada zona tambahan namanya. 24 mil laut, berarti 2 kali lipatnya dari garis pangkal. Di luar itu ada lagi nggak? Ada, namanya ZEE, zona ekonomi eksklusif, 200 mil laut. Habis itu habis nggak? Nah, untuk air laut maksimalnya 200 mil laut tadi. Untuk air laut ya. Untuk dasar laut gimana? Masih boleh ternyata. Untuk dasar laut tuh masih boleh lebih dari itu. Pokoknya lebih dari 200 bisa. Sampai di mana? Nah, ini tidak ada angka yang pasti. Sampai di mana negara itu bisa menguasai dasar laut. Tapi secara umum lebih dari 200 mil laut, tapi ada beberapa constraint, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan sampai di mana sebenarnya sampai di mana sebenarnya landas kontinen yang bisa dikuasai oleh suatu negara. Gitu. Jadi intinya adalah 12 mil laut teritorial, 24 mil zona tambahan, 200 mil ZEE, dan landas kontinen yang bisa lebih dari 200 mil. Ini kalau saya bertanya ya Pak, sebagai orang awam, kenapa dibagi-bagi seperti itu Pak? Kenapa nggak langsung saja gitu kayak ini perairan negara ini ya sudah misalnya 200 mil gitu. Terus betul. Apa bedanya Pak? Laut teritorial, zona tambahan, kemudian ada ZEE, landas kontinen. Sangat menarik ini pertanyaannya. Bagaimana itu Pak? Bedanya adalah kewenangan suatu negara itu di dalam perairan itu. Nah, kalau tadi kan kau ulangnya, ini kan daratan ya. Lalu ada 12 milnya. Nah, 12 milnya itu negara itu memiliki kewenangan penuh di 12 mil ini. Namanya sovereignty atau kedaulatan. Gitu ya. Nah, di luar itu bukan kedaulatan namanya. Namanya hak berdaulat. Ini beda nih. Kedaulatan atau sovereignty, di luar itu namanya hak berdaulat atau sovereign rights. Bedanya apa? Seperti yang gue bilang tadi, kewenangannya di laut teritorial atau di sovereignty itu full, kira-kira gitu ya, full.
Sementara kalau yang di luar itu nggak full kewenangannya. Jadi bahkan negara itu sebenarnya tidak memiliki ruang lautnya. Yang dimiliki apa? Hak untuk mengelola dan memanfaatkannya. Jadi di ZEE itu sebenarnya secara ruang itu bisa kita katakan bukan milik negara kita tuh ZEE itu. Tapi kita punya hak penuh untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di situ gitu. Paham ya? Jadi artinya kapal asing lewat di laut teritorial dengan lewat di ZEE itu berbeda perilakunya walaupun sama-sama boleh lewat gitu kan. Gitu. Jadi intinya di ZEE itu kewenangan kita tidak sekuat di laut teritorial, tapi sama-sama memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di situ. Jadi intinya pokoknya secara bahasa sederhana adalah perbedaan kewenangan negara ini di zona-zona yang berbeda itu. Makanya kemudian dibagi-bagi gitu kan. Kalau tadi Pak yang masalah ZEE dan landas kontinen itu kan ibaratnya sama. Pembagiannya kan ada di zona yang sama. Zona yang sama. Itu kenapa dipisah Pak? Untuk secara umum ya, ZEE itu more about the water column. Jadi kolom airnya. Tentang airnya. Airnya. Landas kontinennya dasar lautnya. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal migas, kita nggak ngomong ZEE. Kita ngomong airnya ya. Ya, jadi kalau ZEE kan airnya. Tapi kalau kita ngomong migas, minyak dan gas, itu pasti di dasar lautnya kan. Berarti kalau kita ngomong migas, kita ngomong landas kontinen berarti. Kalau kita ngomongin ikan, nah itu ZEE. Gitu. Jadi negara itu memang punya hak atas ikan, nah berarti yang di ZEE-nya. Kalau ngomong tentang landas kontinen, migas, ngebor minyak segala macam, nah itu berarti di dasar lautnya itu landas kontinen. Nah itu hukumnya beda tuh. Yang mengatur tentang kewenangan atas di laut atau di air laut dengan di dasar laut. Gitu. Seperti itu. Ya. Menarik ya, ternyata secomplicated ini masalah UNCLOS saja ini kita sudah membahas tentang ZEE, tentang landas kontinen. Kan tadi kita sudah membahas tentang secara universal di internasional. Saya pernah baca quote di internet, bangsa yang hebat itu bangsa yang mengenal tentang sejarahnya. Ada dua tokoh tentang hukum laut yang saya kenal sejujurnya Pak Andi. Yang pertama adalah Insinyur Juanda, yang kedua Profesor Mohtar Kusumaatmadja. Nah, apa sebenarnya yang mereka perjuangkan pada saat itu, pada tahun itu, dan apa dampaknya untuk perairan Indonesia saat ini, Pak Andi? Great, good question. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kita kan tadi bilang sebelum adanya UNCLOS tadi, itu kan negara-negara sebenarnya punya usaha masing-masing tuh untuk menguasai laut, kan gitu tadi bilang kan. Sebenarnya kan pertanyaannya tuh harus gini, Indonesia gimana waktu itu? Nah ternyata Indonesia itu juga ya bagian dari itu sebenarnya, bagian dari berusaha juga untuk menguasai ruang-ruang laut. Jadi dulu bayangkan peta Indonesia ya, banyak pulau kan. Dulu ketika kita merdeka, laut kita itu hanya tipis 3 mil doang tuh dari masing-masing pulau. Misalnya katakan ini ya katakan HP ku ini pulau ya. Ini pulau, ini pulau. Sama-sama Indonesia nih. Pulau yang ini itu lautnya tipis doang segini, 3 mil. Ini juga 3 mil segitu. Jadi ada bubble-bubble ya. Sehingga di antara HP ini dan gelas ini ada ruang kosong kan. Ruang internasional itu bukan milik Indonesia. Kan bahaya banget kan. Bukan saja bukan milik Indonesia, tapi siapapun bisa lewat situ dan bisa ngapa-ngapain aja. Mau mancing boleh, mau ngebor minyak boleh gitu. Nah, karena memang waktu itu hukumnya mengatakan hanya 3 mil saja dari masing-masing pulau. Gitu ya. Bayangkan sekarang ketika kamu jadi Perdana Menteri seperti Juanda tadi. Kan ketika melihat Indonesia seperti itu, berarti ada kapal boleh bebas, nggak cuma lewat. Kalau lewat oke lah. Boleh mancing, boleh ngebor minyak segala macam. Kan khawatir kan. Ini kayaknya nggak bener deh ini. Kira-kira gitu kan. Nah, baru kemudian atas bantuan seorang Khairul Saleh sebenarnya ada satu lagi. Merasa ini kayaknya nggak bener deh kalau gini nih. Kita kayaknya harus menguasai deh laut di antara pulau-pulau kita itu. Begitu kan? Lalu dimintalah seorang pemuda, anak muda waktu itu bernama Mohtar Kusumaatmadja yang tadi kamu bilang. Waktu itu beliau mungkin masih 25, 26 tahun, jadi nggak terlalu jauh beda lah sama perasaan sekarang ya. Dimintalah pokoknya gimana caranya nih bro, gitu kira-kira ya,
kita harus mengklaim laut di antara pulau-pulau ini. Tapi tolong carikan justifikasi hukumnya. Jangan sampai kita kesannya tuh ngawur aja gitu kan. Jadi kan itu namanya strategi. Kalau kamu melakukan pengen sesuatu, jangan sampai orang tuh terlalu mudah nyerang kita, mematahkan kita. Jadi dasar hukumnya jelas macam. Nah, Profesor Mokhtar Kusumatmaja, waktu itu belum profesor beliau tentunya. Itu kemudian belajar lah, melihat kasus-kasus seluruh dunia, dibaca bagaimana negara-negara lain itu menguasai laut segala macam. Ketemulah beberapa kasus kira-kira gitu ya, beberapa temuan, langkah-langkah yang sudah pernah diambil oleh negara lain, itu beliau kompilasi. Lalu modifikasi, muncullah gagasan, kalau begitu kita harus lingkupin keseluruhan pulau kita ini dengan garis pangkal kepulauan. Gitu ceritanya. Jadi dilingkupin itu sehingga semua laut di antara pulau-pulaunya menjadi milik Indonesia. Begitu, itu kan brilliant sekali tuh. Belum pernah ada negara lain sebelumnya yang melakukan itu gitu. Nah, itulah yang kemudian dibawa ke Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Beliau setuju, lalu dideklarasikanlah. Nah, kita yang kenal sebagai Deklarasi Juanda. Jadi Deklarasi Juanda adalah pokoknya usaha Indonesia untuk melingkupi seluruh kepulauannya jadi satu, sehingga laut di antara pulau-pulaunya itu menjadi milik Indonesia. Nah, secara nasional berhenti, udah selesai nih, udah keren gitu kan. Tapi pertanyaannya sekarang, emang boleh sama negara lain? Iya, apakah negara lain setuju? Exactly, karena negara lain udah biasa lalu lalang mancing ikan di situ gitu. Nah, kita tahu itu nggak akan mudah disetujui. Tapi bangsa yang besar itu menurutku adalah di situ kita menunjukkan kebesaran bangsa kita ya. Oke, negara lain nggak setuju, kita bisa mengerti kenapa dia nggak setuju, karena tadinya mereka memang bebas di situ ngapa-ngapain, wajar dia nggak setuju. Tapi gimana caranya kita untuk bisa membuat mereka jadi paham pandangan kita dan jadi setuju? Situlah mulai diplomasi tadi. Gitu, diplomasi, kita kesana kemari, kontak tetangga kita ajak berunding gini gitu. Tentu ada kompromi di dalamnya, sampai kemudian yang balik lagi ke depan tadi dari 73 sampai tahun 82. Kan terjadi perundingan UNCLOS. Disitulah Indonesia benar-benar masuk dan ingin memasukkan prinsipnya itu. Agar negara seperti Indonesia ini diakui sebagai negara kepulauan, yang artinya laut di antara pulau-pulau itu benar-benar dikasih buat kita. Tapi tentu kita tidak hanya memperjuangkan Indonesia. Kita kan memperjuangkannya gini, kalau ada negara yang seperti Indonesia juga, yang banyak pulau segala macam itu, dia juga harus dikasih. Jadi kita tidak hanya ngotot memperjuangkan diri kita aja gitu kan. Makanya kita bertemanlah dengan Filipina, kita ngobrol dengan Fiji yang bentuk negaranya mirip. Ya tentu saja, karena kalau enggak kita berjuang sendiri nggak mungkin. Akhirnya nih singkat cerita, dengan berbagai macam lobby dan segala macam, diputuskanlah tahun 82 itu. Kita talk nih, dan prinsip yang tadi diajukan Indonesia itu kita terima. Muncullah sebuah prinsip negara kepulauan atau archipelagic states. Jadi prinsip negara kepulauan yang sekarang ada di UNCLOS itu sumbangan kita itu. Nah makanya kemudian dia terus yang tadi Juanda udah jelas ya, sebagai Perdana Menteri. Nah Pak Mokhtar yang masih muda waktu itu, akhirnya beliau yang berjuang sampai di PBB tadi itu, sampai kemudian talk berhasil. Dan waktu itu beliau adalah Menteri Luar Negeri. Jadi anak muda tadi itu yang berjuang dari awal itu akhirnya diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Itu one of the best Menteri Luar Negeri mungkin yang kita punya, yang benar-benar luar biasa gitu. Jadi seorang akademisi ya mungkin ya kayak kamu sekarang lah dikasih tugas gitu kan, coret-coretin peta. Akhirnya karena dia visinya luar biasa, diajukan gagasan itu dan dunia menerima. Tentu saja dengan lobby yang luar biasa. Nggak mungkin diajukan, oh ya silakan tepuk tangan, nggak mungkin gitu. Pasti penolakannya tinggi sekali. Jadi itu peran dua orang keren itu. Jangan lupa juga seperti yang tadi aku bilang, ada orang geodesi juga di situ bernama Adi Sumardiman. Makanya kita sebenarnya sejarah kita ini nggak baru mulai di bidang itu. Kita sudah ikut profesi ini, bahkan membentuk wajah hukum laut dunia gitu. Fakta yang menarik ya. Saya masih penasaran nih Pak Andi. Terus tadi kan sudah diputuskan tentang archipelagic sea ya. Kalau di UNCLOS itu. Nah berarti artikel itu yang diratifikasi di Indonesia sampai saat ini atau bagaimana Pak Andi? Iya, jadi artinya kan di dalam UNCLOS ya, kalau sebenarnya kan buku besarnya kan UNCLOS. Di dalam UNCLOS itu adalah pasal-pasal mengenai archipelagic states. States itu maksudnya negaranya. Prinsip negara. Lalu mungkin aku coba
berikan gambaran yang lebih jelas tentang ini. Jadi artinya kan ketika secara umum nih, laut di antara pulau-pulau ini udah jadi milik kita. Kan gitu intinya keberhasilannya. Tapi pertanyaan sekarang gini, tapi kan negara lain dari dulu memang udah lewat di situ. Apakah dengan adanya hukum baru ini, terus negara lain nggak boleh lewat? Tentu saja mereka nggak happy kalau begitu. Nah, maka komprominya adalah, oke, ini boleh jadi milik kamu, Indonesia katanya, tapi kami tolong tetap dibolehin lewat saja. Lewat saja ya. Nggak boleh mancing ikan, nggak boleh berhenti, nggak jelas segala macam gitu. Jadi itulah bentuk komprominya, dan ini memang wajar. Kita minta sesuatu, tentu orang lain juga meminta kepentingan dia harus diakomodir kan. Nah, jadi prinsip negara kepulauan itu sudah ada di di UNCLOS itu, which is good. Lalu ada juga namanya archipelagic sea lanes. Jadi jalur di mana kapal asing itu boleh lewat di laut di perairan kepulauan kita tuh. Kan tadi setelah ditutupin ya, dengan seluruhnya itu, kita kemudian dibolehin nutupin. Tapi negara lain tuh tetap boleh lewat. Nah, di mana dia boleh lewat, kita boleh tentukan. Itulah namanya alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Nah, kalau itu yang mau dibahas, yes, berarti artinya yang diratifikasi oleh Indonesia adalah keseluruhan UNCLOS. Yang di dalamnya tentu ada aturan negara kepulauan, ada ALKI-nya segala macam. Ya betul, itu yang kita ratifikasi itu ya itu yang benar-benar kita perjuangkan waktu itu. Kemudian tadi sudah disinggung sama Pak Andi tentang negara lain tetap boleh lewat di situ. Yes. Negara lain tuh kalau kapal asing atau kapal selam dan lain sebagainya itu lewat tuh dia harus lewat aja atau mungkin harus izin atau seperti apa Pak sebenarnya peraturannya? Good question. Kita kan tadi memiliki zona-zona laut yang berbeda, masih ingat ya? Kalau di antara pulau-pulau kita itu namanya perairan kepulauan. Jadi bayangkan aja, Indonesia itu pertama kita bungkusin dulu pakai garis pangkal, air di dalamnya sini di antara pulau-pulau itu namanya perairan kepulauan. Lalu laut teritorial kita mulai dari luar itu, dari sabuknya itu 12 mil, 24 mil dan seterusnya, kan gitu kan. Berarti kita punya perairan kepulauan di antara pulau-pulau, punya laut teritorial di luarnya itu, punya ZTE di sini juga, gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, kalau dia masuk laut teritorial kita boleh apa enggak? Boleh, tapi nama haknya itu namanya lintas damai atau innocent passage. Nah, di innocent passage itu ada aturan mainnya. Kalau dia kapal biasa, silahkan lewat, nggak boleh berhenti tapi harus lewat terus gitu. Nggak boleh berhenti, apalagi mancing, apalagi sambil ini itu nggak boleh. Namanya lintas damai, harus damai lewat terus. Itu kalau kapal biasa. Kalau kapal selam boleh nggak? Boleh. Tapi kapal selamnya harus muncul di permukaan lalu mengibarkan bendera, baru boleh jalan. Nggak boleh dia diam-diam di situ. Itu kalau di laut teritorial. Tapi kalau di perairan kepulauan, misalnya katakan ini kan tadi banyak pulau kita dari sini mau lewat, mau keluar di situ. Itu normal mode, modenya mode normal. Jadi kalau kapal selam boleh tetap menyelam. Kalau kapal biasa boleh ini. Jadi memang ada aturan mainnya, tergantung di mana dia lewat dan dia menggunakan hak apa. Tapi secara umum aku mau bilang, berarti pilihannya dua lah kira-kira. Kalau kapal selam misalnya, dia bisa mungkin tetap menyelam atau harus muncul di permukaan, tergantung di mana dia lewatnya. Itu aturannya udah jelas. Balik lagi ke ALKI Pak, saya pernah baca kalau di UNCLOS kan saya lupa artikelnya, tapi intinya adalah negara-negara itu berhak untuk tadi seperti membuat ALKI, tapi tidak hanya untuk kapal, tapi untuk pesawat juga. Tapi sementara kalau di Chicago Convention kalau tidak salah itu ada aturan di mana pesawat tuh lewat berdasarkan izin dari negara yang dilewati gitu. Kalau misalnya yang di UNCLOS itu ada aturan khusus untuk khusus untuk misalnya kapal tempur yang mendarat di kapal, kan teknologi sekarang sudah maju ya Pak, tidak landasan pacu untuk pesawat itu kan tidak hanya di darat, ada di kapal juga. Itu berlaku untuk yang di laut saja atau seperti apa Pak? Ya, itu menarik. Jadi betul, kalau kita bicara soal ALKI, itu kan berarti jalurnya tentu yang kita pikirin jalur kapal. Iya, jalur kapal. Tapi ternyata ALKI itu juga adalah jalur pesawat di atasnya gitu. Itu clear ya. Kemudian walaupun tentu ada aturan yang lain nanti yang mengikat. Seperti yang tadi kamu bilang ada misalnya Chicago Convention segala macam. Itu berarti tidak boleh ada yang dilanggar pastinya. Kalau ini membolehkan tapi itu tidak, berarti nanti ada komprominya di situ kan gitu kan, kira-kira gitu. Tapi kalau sekarang kita bahas gini.
Kalau ada misalnya katakan kapal induk nih, kan kapal itu ada pesawat tempurnya tuh, dan dia yang ada landasannya itu, dia boleh lewat nggak? Boleh. Harus minta izin nggak? Enggak. Tapi lewatnya ya harus sesuai dengan aturan itu di ALKI itu. Nah, yang tidak boleh adalah dia tidak boleh menerbangkan pesawat di situ. Jadi nggak boleh tuh nanti di dalam ALKI, selama di ALKI tuh ada pesawat turun di situ atau ada aturan mainnya tuh di pasal 53 itu. Jadi itu clear lah ya. Tidak boleh gitu. Baik. Tadi kita sudah ngomongin tentang dalam negeri. Kalau urusan diplomatis nih Pak, Pak Andi. Tadi kan kita sudah bahas batas-batas, kan yang menetapkan batas tidak hanya Indonesia. Tentunya negara-negara tetangga Indonesia juga menetapkan batas. Setahu saya ada 10 negara kalau tidak salah yang bertetangga dengan Indonesia. Betul. Apakah semua urusan penentuan batas maritim di 10 negara itu sudah clear, Pak Andi? Berita buruk dulu ya? Belum. Tapi berita baiknya adalah kita termasuk cukup baik di dalam menetapkan batas. Sebelum kita bicara batas, berarti kan inti logikanya dulu supaya mungkin teman-teman yang nonton juga paham. Ini katakan ada negara ya, A, negara B, itu kan. A ini kan tadi pakai UNCLOS, ini pakai UNCLOS juga. Nah, karena dia pakai UNCLOS berarti kan punya hak 12, 24, 200. Ini kan punya juga hak yang sama. 12, 24, 200. Mesti tumpang tindih nih kalau jaraknya segini. Nah, di tumpang tindih itulah kita perlu berbagi. Kan logikanya gitu. Disitulah diperlukan batas maritim. Nah, artinya sekarang baru saya nyambung pertanyaannya. Setelah kita cek di sekitar kita dengan simulasi 12, 24, 200 segala macam tuh, ternyata kita tumpang tindihnya dengan 10 negara. Kan gitu ya. Dan itu berarti kita perlu selesaikan. Jadi India, Thailand, kemudian kalau kita urutkan berarti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, kemudian ada Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, Australia dan Timor Leste. Jadi ada 10 tuh kan. Nah, dengan ke-10 itulah kita bertumpang tindih kira-kira gitu. Makanya perlu ditetapkan dibagi batas maritimnya. Jadi menyambung pertanyaan tadi, bad newsnya adalah belum semua nih dengan 10 itu kita tuntaskan. Yang sudah kita tetapkan itu dengan 8 negara. Yang dari yang tadi aku bilang, kecuali Palau sama sekali belum. Timor Leste sama sekali belum. Berarti the rest tadi sudah. Tapi sudahnya itu pun belum tuntas. Hanya berunding dulu gitu. Artinya begini, katakan misalnya kita dengan Malaysia, bayangin peta ya. Kita dengan Malaysia itu kan urusannya banyak. Misalnya di Selat Malaka, bagian utara ada, bagian tengah ada, bagian selatan ada. Ada juga nanti kan Malaysia ada 2 di Kalimantan juga. Nah di situ ada lagi batasnya, kan gitu kan. Berarti urusan kita dengan Malaysia saja di banyak tempat gitu. Di Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, di Laut Sulawesi atau Ambalat mungkin pernah dengar. Nah jadi dengan Malaysia saja banyak tempat yang harus ditetapkan batas maritimnya. Memang sudah kita tetapkan di Selat Malaka tahun 69, tapi yang lainnya kan belum. Makanya aku bilang tadi, dengan Malaysia sudah belum? Sudah, tapi belum tuntas. Kan gitu kan. Jadi ada segmen yang sudah ditetapkan, ada yang belum. Kita masih tetap berunding. Kalau dengan Palau ya itu tadi, Palau sama sekali belum ada kesepakatan. Tapi kita memang sudah berunding dari agak lama. Jadi jawabannya adalah kita punya 10 tetangga untuk menetapkan batas maritim dan belum tuntas semuanya. Masih sangat banyak segmen-segmen yang masih harus kita rundingkan dan kita sepakati dengan mereka. Tapi kalau negara yang memang sudah menetapkan batas ada tidak Pak dengan Indonesia? Sudah ada. Misalnya seperti yang aku bilang tadi ya, Malaysia itu sudah di Selat Malaka, tapi untuk dasar lautnya doang. Gitu misalnya, air lautnya yang belum gitu. Kalau dengan Singapura, nah itu udah hampir tuntas lah boleh kita bilang. Tahun 73 kita tetapkan. Tahun 2009 kita tetapkan lagi, tahun 2014 kita tetapkan. Jadi Malaysia kan, Singapura itu kan kesannya kecil, tapi segmennya itu kita selesaikan dalam waktu 40 tahun loh. Wow. Panjang gitu. Jadi perundingannya bisa lama. Itu misalnya yang sudah. Terus kalau yang menarik ini lagi, kalau tadi dengan Malaysia kan dasar lautnya sudah, air lautnya belum. Dengan Filipina kebalik. Airnya sudah. Air lautnya sudah, dasar lautnya belum. Gitu. Kalau dengan Australia hampir tuntas misalnya. Kalau dengan di Laut Cina Selatan, kalau pernah tahu itu dengan Vietnam, dasar lautnya sudah, air lautnya belum. Kayak gitu loh. Jadi artinya kalau kita lihat garisnya, itu sudah kadang-kadang sudah hampir lengkap.
Tapi sebenarnya garis itu, ini garis yang membagi dasar laut saja, atau kedua-duanya, atau air laut saja, itu harus kita lihat juga. Gitu. Oke, berarti menyambung pernyataan Pak Andi tadi, antara penetapan air laut dan landas kontinen itu berarti bisa ini Pak, bisa berbeda atau bisa ditetapkan sama saja? Artinya begini, kalau kita hari ini bicaranya, berarti kan acuannya UNCLOS. Nah kan gitu kan ya. Kalau hari ini bicaranya acuannya UNCLOS. Misalnya nih, kita dengan Filipina, tadinya kan belum ada batas sama sekali itu, kosong. Yang bertampalan di situ adalah, atau yang tumpang tindih di situ adalah dasar laut dan air laut. Sebenarnya secara teori kita bisa aja sama Filipina bilang gini, yuk kita tetapkan batasnya sekalian aja untuk dasar lautnya dan untuk air lautnya. Boleh secara teori kita bilang gitu. Itu artinya landas kontinennya dan ZEE-nya. Itu teorinya gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi harus nggak? Nggak. Kan gitu kan? Karena pasal yang mengatur berbeda tuh, Frasa. Pasal yang mengatur batas ZEE itu pasal 74. Pasal yang mengatur batas landas kontinen itu pasal 83. Memang bunyinya mirip sekali. Jadi bunyinya mirip sekali lah. Tapi artinya secara hukum tidak ada satu kewajiban bagi negara itu untuk membuat garis batas yang sama yang membagi air lautnya dengan dasar lautnya. Tidak ada ketentuan. Makanya kemudian, berarti boleh beda? Boleh. Gitu. Kalau memang negara, ini kan tergantung kesepakatan. Misalnya aku sama Rasa gitu ya, kita negara berbeda. Yuk kita tetapkan dasar lautnya di sini, lalu air lautnya nanti di sini. Asalkan kita bisa setuju, nggak masalah, dan secara hukum itu nggak melanggar. Gitu. Jadi itu sebabnya kenapa, salah satu sebabnya kenapa ada batas dasar laut dengan air laut itu beda. Ada juga sebab yang lain. Gitu. Tapi kalau saya bertanya nih Pak, sebagai orang awam, maaf, kenapa harus dipisah gitu kan? Tidak efektif ibaratnya, ya kan Pak Andi. Terus mungkin ada efek negatif atau positif dari batas yang berbeda itu atau tidak Pak Andi? Sebenarnya kalau kita lihat dari historinya dulu ya, ingat bahwa UNCLOS itu kan baru tahun 82. Benar. Jadi salah satu fitur barunya dari UNCLOS itu sebenarnya adalah ada dua paling tidak. Satu, dia mengakui negara kepulauan, hasil perjuangan kita tadi. Itu nomor satu. Nomor dua, UNCLOS juga baru saja mengatur ZEE. Jadi yang namanya ZEE itu baru saja diaturnya itu tahun 82 itu. Tadinya belum ada ZEE. Tadinya ya di aturan hukum sebelumnya, pokoknya negara itu berhak atas satu airnya itu sampai 12 mil doang. Untuk air laut ya. Di luar itu namanya laut bebas. Gitu tadinya. Tapi untuk dasar laut memang dari dulu udah boleh. Jadi intinya gini, kalau kita adalah suatu negara, dari dulu memang sebelum ada UNCLOS ya, sebelum ada UNCLOS yang sekarang maksudnya, pokoknya saya taunya dapat air laut 12. Di luar itu saya nggak boleh dapat, itu punya semua orang lah, siapapun boleh pakai 12 kan. Tapi untuk dasar laut memang sudah lebih luas dulu, dari dulu udah begitu. Artinya begini, kalau sekarang kita berdekatan misalnya tetangga nih, air laut kita kemungkinan besar nggak akan overlap. Karena hak kita dikit doang. Sampai sini, kamu cuma situ. Tapi untuk dasar laut, katakan meja ini dasar laut nih. Ternyata untuk dasar laut, saya haknya sampai sini dan memang boleh. Paham kan? Perasa haknya tuh sampai sini. Overlapping. Memang boleh. Overlap kan? Berarti kalau kejadian gitu berarti dasar laut harus kita bagi. Betul kan? Betul. Jadi dulu berarti yang dibagi itu dasar laut. Airnya perlu nggak? Enggak, karena dulu nggak overlap. Orang sampai sini doang. Makanya air lautnya sampai sini, dasar lautnya kita bagi. Jadi ada satu masa di mana kita cuma punya batas dasar laut doang. Karena hak kita hanya dasar laut. Jadi air di sini ini nggak dibagi. Punya siapapun internasional. Nah, yang menarik kemudian gini, muncullah UNCLOS 82 yang membolehkan negara punya air laut. Ngerti nggak? Yang ZEE itu tadi. Berarti sekarang mulai detik ini saya berhak sampai sini. Perasa berhak sampai sini juga. Berarti kan ada overlap sekarang di air laut. Maka harus kita bagi. Nah, kan menariknya dulu kan sudah ada nih garis yang membagi dasar laut di sini. Lalu ketika kita mau membagi air lautnya sekarang mau di mana? Nah, jadi kalau jawabannya adalah mau nggak kita udah pakai yang garis yang lama aja, kan dasar lautnya udah ada. Tinggal ditarik atas misalnya. Tentu saja itu bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi karena kita ngomong hukum, apakah hukum mewajibkan begitu? Enggak.
Kalau tidak diwajibkan berarti kan tidak juga kita wajib harus sama garisnya kan. Nah yang menarik lagi nih, kalau dulu batas dasar lautnya dulu misalnya ketika batas laut itu lebih dekat ke saya misalnya, karena zaman dulu kan tidak pakai sama jarak, tergantung bentuk dasar lautnya. Katakan dasar lautnya di sini, lebih dekat ke saya nih. Ketika kita mau berunding batas air laut sekarang, ya saya pasti nggak mau lah batasnya di sini, ya kan? Rugi. Nah sehingga saya akan ngotot bilang, ntar dulu bro gitu. Kita pakai pasal baru aja, yaitu harus adil di sini, gitu. Itulah menyebabkan kenapa batas itu bisa berbeda. Kalau Indonesia sendiri ada tidak Pak kasus seperti itu? Ada. Di mana Pak? Yang sudah disetujui yang sudah disetujui itu dengan Australia. Jadi tahun 70-an kita bikin garis batas dasar laut, udah aman beres. Tapi memang seperti yang gue bilang tadi contohnya, itu agak dekat ke Indonesia. Karena rupanya bentuk dasar lautnya somehow pokoknya inilah gitu ya. Waktu itu datanya menunjukkan begitu, lebih ke Indonesia. Lalu muncullah kemudian usaha untuk menetapkan batas air laut kan, tahun 97. Nah karena 97 itu sudah ada UNCLOS baru, dipakailah pasal-pasal di UNCLOS yang mewajibkan negaranya harus membagi secara adil. Maka untuk yang air lautnya kemudian di tengah gitu loh. Dasar lautnya dekat Indonesia, air lautnya di tengah. Berarti kan berbeda nih. Nah jadi sekarang ini kita punya satu situasi dengan Australia di mana bayangin ya, dasar lautnya punya Australia, tapi air di atasnya punya Indonesia. Karena itu tadi batas dasar laut dengan air lautnya tuh beda. Jadi jawabannya yes, kita punya situasi seperti itu gitu. Mumpung sudah disinggung masalah Australia, saya juga kemarin baca berita Pak. Agak sedih beritanya. Nelayan Indonesia saya tidak tahu ini secara garis besar sengaja atau tidak sengaja tuh masuk ke perairan Australia. Dan kapalnya dibakar kalau tidak salah. Secara aturan UNCLOS itu bagaimana Pak? Sebelum kita bicara dibakarnya, yang paling utama kan adalah dia beneran melanggar. Iya betul, dia beneran melanggar nggak sebenarnya gitu kan. Berarti kalau kita mau mengatakan kapal itu melanggar, berarti kita harus tahu batasnya dulu. Ya kan? Kalau kita nggak tahu batas, kita nggak bisa bilang seseorang itu melanggar kan. Seperti kita dengan tetangga lah. Kamu lewat pekarangan saya gitu. Itu kan karena ada pagar. Kalau nggak ada tandanya, kita nggak bisa bilang dia lewat pekarangan kita kan. Nah jadi pertanyaannya adalah sekarang gini, antara Indonesia dengan Australia, apakah sudah ada batas maritim yang ditetapkan? Jawabannya sudah. Berarti clear. Setelah kita cek, saya kebetulan juga nulis juga tentang itu kemarin. Kan ada posisinya tuh di mana nelayan kita katanya ditemukan. Ternyata begitu kita cek, setelah kita lihat, aku kan plot dulu batasnya di mana, ini di segala macam, ternyata memang mereka jauh di Australia. Jadi keberadaan mereka itu memang betul-betul di perairan Australia. Jadi artinya secara hukum susah bagi kita untuk membela atau mengatakan itu di perairan Indonesia. Itu nomor satu ya. Tapi kan sekarang pertanyaan gini, apakah satu negara itu memang tidak boleh masuk ke perairan negara lain? Kan tadi kita bilang boleh sebenarnya. Jadi kalau saja nelayan Indonesia hanya lewat ke situ, boleh, nggak masalah. Cuman ketika mereka diinspeksi, itu ada ikannya banyak, kan gitu ceritanya kan. Jadi itu yang membuat kemudian ya secara hukum kita nggak bisa membela, katakanlah kasarnya gitu ya. Itu satu. Kedua, memang ada satu berita lah yang saya baca, katanya nelayan ini terdampar karena angin. Ya, angin topan yang ini mereka terdamparlah di sana. Jadi sebenarnya kalau hanya begitu persoalannya nggak apa-apa. Orang tuh kan boleh salah kan, terdampar. Tapi lagi-lagi masalahnya terdampar, tapi begitu dicek ikannya banyak kan gitu. Kan gitu masalahnya kan. Kalau hanya sekedar terdampar, that's fine gitu. Ini kan seperti guyon saya gini lah. Kamu lagi jalan nih di depan, lalu karena kesenggol apa, terus kamu jadi kayak masuk ke pekarangan orang. Melanggar nggak? Enggak, kan kesenggol. Tapi kalau sampai pekarangan orang terus metik mangga, ya jadi salah dong. Ngerti nggak? Kan itu kira-kira yang kejadian kan. Artinya ya oke, itu sudah saya coba analisis dan memang dalam keadaan bersalah. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau dibakar itu boleh apa enggak? Nah, di dalam UNCLOS itu memang tidak clear diceritakan bagaimana
penanganan ketika terjadi pelanggaran, terutama yang di situ. Tidak ada aturan yang spesifik tentang pembakaran. Tapi memang negara masing-masing itu dibolehkan membuat aturan sendiri, asalkan aturan itu tidak bertentangan dengan UNCLOS. Kira-kira begitulah bahasanya. Nah, masalahnya Indonesia juga punya aturan sendiri, Australia punya aturan sendiri. Sekarang saya ajak gini aja, pakai logika aja kita. Kita kan juga suka tuh nenggelamin kapal negara lain. Dan kalau kita nenggelamin, kita kan bangga somehow kan. Kayak kita nge-retweet kan gitu kan, atau apa. Nah, kan jadinya berarti begini. Kalau kaum intelektual, kira-kira menurut saya gitu ya, ya kita harus balance memikirkan itu. Kalau kita merasa penindakan illegal fishing itu efektif dengan pembakaran, maka kita harus membiarkan orang lain melakukan itu juga. Kan gitu kira-kira logikanya. Jangan sampai kita double standard. Begitu orang lain masuk ke kita tenggelamin atau bakar atau apa, tapi kalau kapal kita ke sana, kita punya pandangan berbeda. Itu menurut saya juga, walaupun ya tentu saja kita harus membela kan. Kalau nelayan kita kan bela sampai titik darah penghabisan, dalam arti gini. Tapi maksudnya gini loh, kalau mereka ditangkap nih, pasti kita kasih bantuan hukum segala macam itu harus sampai maksimal. Cuman untuk kemudian kita mengatakan jangan diapa-apain, itu menjadi nggak fair di kitanya sebenarnya. Kita nanti kesannya jadi punya standar ganda. Loh, kamu kalau ada kapal ke situ kamu tenggelamin. Kenapa kapalmu tidak boleh ditenggelamin? Kan kira-kira gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih melihatnya ke situ. Kalau soal aturan main di UNCLOS memang tidak clear cut, tapi yang jelas negara-negara itu berhak untuk memiliki aturan yang sendiri gitu. Tapi saya jadi bertanya-tanya nih Pak. Kan biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti itu tuh yang terdampak itu adalah nelayan-nelayan tradisional, benar kan Pak? Betul. Sementara mereka kadang tidak ada teknologi untuk kan kita di laut lepas ibaratnya Pak. Setuju. Ibaratnya seperti kita kalau di jalan kan ada rambu-rambu atau ada tanda-tanda ada pagar gitu. Tapi kan kalau di laut lepas kita tidak tahu Pak. Terutama apalagi itu tadi nelayan tradisional. Untuk pemerintah Indonesia sendiri itu seperti apa Pak menanggapi hal tersebut? Memang ini terus terang persoalan tersendiri lah ya. Kan masalah perbatasan laut itu di situ salah satu kelemahannya kalau kita bilang. Gak mungkin bikin pagar, gak mungkin bikin patok, itu masalahnya. Jadi memang secara alami laut itu tidak ada pagar dan memang tidak mudah bagi kita untuk mengetahui kita udah lewat atau belum. Itu udah prinsip pertama lah. Tapi apa berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu dari situ? Nah, kalau kita ngomongnya agak sophisticated nih sebagai seorang nelayan ya, nelayan tradisional itu kan memiliki pengetahuan sebenarnya, astronomi tradisional. Jadi sebenarnya dia itu tahu posisi kok. Iya ya dong, logikanya gitu. Dia bisa menentukan posisi, at least pendekatan lah. Menggunakan rasi bintang segala macam lah gitu kan. Itu kan sebenarnya yang kita adopsi sekarang di GPS begitu. Tradisional dia menentukan posisinya sendiri kan dengan melihat bintang tertentu di sebelah kanan, bintang tertentu sebelah kiri. Berarti dia pasti ada di situ. Ngerti nggak? Kalau besoknya dia mau ke situ lagi, dia pastikan di kanannya bintang yang sama, di kirinya bintang yang sama. Kan gitu astronomi sederhana itu. Nah, itu yang kita adopsi di GPS sekarang. Tapi bintangnya kita ganti dengan satelit. Dan mata kita ganti dengan receiver. Karena nggak mungkin mengamati, kira-kira gitu kan. Nah, artinya logika itu nelayan tradisional memiliki sebenarnya kemampuan untuk mengetahui di mana dirinya berada secara kasar paling tidak. Itu satu kalau menurut saya. Tapi yang kedua sekarang yang mungkin lebih pragmatis adalah seharusnya kita memang memberikan dukungan kepada nelayan ini agar dia bisa punya teknologi sederhana untuk bisa mengetahui dirinya ini melanggar apa tidak. Oke. Nah, kita udah punya penelitian itu tuh dulu. Jadi saya sendiri bersama dibantu anak-anak kakak kelasmu lah ya. Angkatan 2012 namanya Madi Sapta, dimanapun berada sekarang. Dia pernah membuat satu alat namanya alarm GPS kira-kira gitu. Jadi itu sebenarnya sangat simpel. Dengan alat-alat yang kita beli, kita rakit, ada GPS receivernya gitu kira-kira gitu. Kemudian itu kita kerjasama dengan orang elektro ya. Jadi untuk merakit gini-gitunya terus program segala macam. Berarti itu ada GPS, itu sederhana, harganya jadi tidak mahal, berapa ratus ribu gitu. Dengan adanya alat itu, ketika dia ada di tengah laut, dia kemudian bisa menangkap sinyal GPS segala macam, jadi dia tahu posisinya kan, di mana dia berada. Nah, karena di program itu udah kita masukkan koordinat batas kita, maka dia kemudian alat itu jadi tahu kalau dia udah dekat sama koordinat batas atau garis batas, dia akan bunyi gitu. Kita bisa set tuh. Jadi dengan alat itu
yang sederhana itu sebenarnya bisa pemerintah itu mendukung agar nelayan kita tidak terjebak di dalam pelanggaran batas yang tidak perlu atau mereka tidak sadari. Tapi setahu saya memang alat seperti ini belum diadopsi secara masif ya. Kita dulu pernah, itu bagian dari penelitian gitu. Kalau saya sih ingin sebenarnya mendorong yang seperti itu didukung oleh pemerintah. Gimana teknologinya biar benar dibuat sederhana segala macam sehingga mereka bisa buat sendiri harusnya misalnya kan orang. Jadi tidak harus kalau kita bikinin terus diberi harus beli ya sama aja sebenarnya. Gimana teknologi itu kita buat memasyarakat. Siapapun yang memang ini mungkin bisa somehow membuat itu dengan biaya mungkin nggak terlalu tinggi. Saya membayangkan itu istilahnya di open source lah gitu ya. Harusnya begitu idealnya kan. Tapi kalau ditanya balik lagi apa tindakan pemerintah sebenarnya sudah melakukan banyak hal, penyuluhan, gini gitu pasti selalu ada tuh. Tapi lagi-lagi ini laut kita dan negara kita luas banget. Saya ngebayangin mungkin pelatihan atau penyuluhan itu tidak merata ya. Dan kalaupun merata, pas kita udah sampai di Aceh yang di sini sudah ganti generasi sudah tidak nelayan lagi. Udah tidak lagi atau dia jadi nelayan tapi jadi nggak tahu karena belum dapat pelatihan kayak gitu-gitu. Mungkin itu sebab. Jadi itu harus menjadi concern lah ya. Itu PR negara, PR kita bersama sebenarnya. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah kalau misalnya ada kasus itu dilihat dari dua sisi terlebih dahulu ya Pak Andi. Karena seperti kita sering berantem dengan tetangga sebelah Malaysia gitu betul. Tentang yang ada di Selat Malaka. Padahal kan kalau saya ambil contoh seperti Australia tadi, kita tidak tahu gitu sebenarnya yang melanggar tuh yang siapa. Kita hanya membela ya itu kapal Indonesia gitu. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga dilihat dulu dari dua sisi. Oke, kita lanjut untuk ini bahasan yang mungkin menarik ini buat para netizen ini Pak. Kalau misalnya netizen tuh suka berantem, tapi kalau tentang harga matian KRI itu patriotismenya langsung jalan gitu. Kan banyak nih Pak berita-berita akhir-akhir ini tuh saya simpang siur nih Pak tentang Natuna. Tentang Cina. Sebenarnya apa Pak yang terjadi di Natuna? Karena saya pernah baca berita tuh ada yang bilang Cina tuh ngeklaim Natuna, tapi ada juga yang bilang kalau Cina tuh hanya mengeklaim perairannya saja. Sebenarnya tuh apa Pak yang terjadi di Natuna? Jadi pertama, memang ini penting banget ini harus klarifikasi. Kalau kita baca headline, Cina klaim Natuna. Jadi harus clear kita mengatakannya sekarang, Cina tidak pernah mengklaim Natuna dalam arti daratan atau pulaunya. Karena Natuna bagi kita tuh kan kepulauan Natuna itu daratan gitu. Jadi bukan, itu udah pasti enggak. Cina tidak mengklaim daratan Natuna sama sekali enggak. Artinya begini, Cina tidak mengklaim daratan kita atau wilayah kita. Kita juga tidak punya urusan sama kalau di sekitar situ kan ada banyak pulau-pulau yang disengketakan. Kita sama sekali nggak ikut-ikutan mengklaim pulau itu. Jadi clear sebenarnya. Oke, itu pertama ya. Jadi Natuna tidak diklaim oleh Cina dan kita aman. Tidak ada yang mempersoalkan. Itu satu. Lalu pertanyaannya itu masalahnya di mana? Masalahnya adalah Cina itu memang mengklaim perairan dekat Natuna. Jadi betul yang kedua yang betul. Nah, sekarang gini berarti kita kembalikan kepada UNCLOS tadi kan. Bukannya aturan UNCLOS itu kan jelas. Negaranya di sini sampai di mana 200-nya kan gitu kan. Lalu kalau memang tumpang tindih silahkan diurusin. Kalau enggak ya enggak. Nah, kalau kita cek nih dari Cina nih, kita ukur 200-nya. Dari Indonesia kita ukur 200-nya. Enggak tumpang tindih. Tapi kok bisa, Pak? Exactly, ya kan? Terus apa masalahnya apa ini? Nah, ternyata Cina itu punya klaim tersendiri yang tidak berdasarkan UNCLOS. Gitu. Walaupun Cina sudah meratifikasi UNCLOS kan. Tahun 96. Menarik kan gitu kan. Nah, tapi anyway, jadi ternyata Cina itu punya klaim tersendiri tidak berdasarkan UNCLOS. Dia memang sudah lakukan itu sebelum ada UNCLOS terus aja. Nah, jadi menurut dia itu basisnya lah historis lah. Basis sejarah. Sederhananya karena menurut dia nenek moyang dia itu sudah datang ke sekitar Laut Cina Selatan itu dari ratusan tahun yang lalu. Kata dia begitulah. Sehingga dia merasa sekarang punya hak tradisional lah untuk benar-benar tetap ada di situ. Kira-kira begitu secara prinsip begitu. Makanya kemudian dia klaimlah hampir seluruh Laut Cina Selatan itu dengan 9 garis putus-putus gitu ya. Yang kemudian kita kenal sebagai
Nine Dash Line itu. Nah, Nine Dash Line itu kalau kita hubungkan memang menyenggol perairan di dekat Natuna, gitu ceritanya. Jadi kan kita punya hak di Natuna itu sebagai UNCLOS kan. Nah, kalau kita lihat Nine Dash Line itu memang menyenggol itu, ada tumpang tindihnya. Jadi kalau kita bilang ada nggak tumpang tindih? Ntar dulu. Kalau kita memang mengacu kepada UNCLOS tadi, nggak ada tumpang tindih, karena dia jauh di utara. Tapi kalau kita lihat klaimnya Cina dengan Nine Dash Line, ya memang ada tumpang tindih. Tapi apakah ini tumpang tindih yang legal? Ya enggak dong. Orang garis Nine Dash Line itu aja tidak berdasarkan hukum kok, kan gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Tapi masalahnya adalah mereka tetap merasa itu mereka berhak, mereka datang ke situ, mancing ikan segala macam, kan itu sekarang jadi persoalan gitu. Jadi artinya harus clear, kita bilang satu, Natuna, saya klarifikasi lagi, Natuna tidak diklaim. Yang diklaim adalah perairan di dekat Natuna. Dengan cara apa dia mengklaim? Dengan Nine Dash Line yang tidak berdasarkan UNCLOS gitu. Makanya kalau kita ditanya sekarang, lalu apa sikap Indonesia? Apa kita mau berunding dengan Cina misalnya? Nah, masalahnya gini, berunding itu artinya kan begini, mengakui. Exactly. Kalau kita mau berunding itu artinya kita mengakui dia punya hak, kita punya hak, yuk berunding. Orang dia aja nggak punya hak, terus kalau kita mau berunding itu kan sama saja dengan kita seperti mengakui langkah atau klaim Cina yang tidak berdasarkan hukum itu. Itu yang sensitif, yang kita tidak mau lakukan. Gitu. Bukannya kita bangsa yang tidak mau ngobrol, tidak mau berunding, ya dasar berundingnya nggak ada, bro. Ini kan kalau saya seperti Saguyon tuh biasanya tuh, ini kan seperti orang pacaran atau tunangan gitu ya. Jadi ada cowok punya cewek, mereka saling mencintai segala macam, orang tuanya setuju, tidak ada masalah. Satu ada cowok lain yang naksir, ceweknya nggak mau, orang tuanya nggak ini, tiba-tiba si cowok itu ngajak berunding gitu. Bro, kita berunding yuk, siapa yang lebih berhak? Paham sih? Padahal sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan itu. Jadi dia sebenarnya pengen saja, seperti Cina itu pengen saja tidak berdasarkan hukum, jadi menjadi tidak punya alasan yang solid untuk berunding secara hukum, kan kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya Cina sudah melanggar itu berarti kan harus ditindak dengan Indonesia. Apakah Indonesia juga menindak sesuai UNCLOS itu tadi, Pak? Yes, kalau kita begini, ini kan begini, tindakan itu yang dimaksud dengan tindakan kan macam-macam. Pertama, kalau dia datang, maka secara hukum kita harus tegas posisinya secara hukum. Makanya posisi hukumnya harus tegas dulu, yaitu apa? Kita kirim nota protes. Gitu kan? Itu harus. Karena kalau kita nggak protes, kalau hanya sekedar kita kucing-kucingan di laut, itu nanti posisi hukumnya nggak jelas. Gitu. Kita harus pikirin nota protes, itu udah selalu kita lakukan. Seperti dia juga melakukan hal yang sama, atau ya, negara lain juga melakukan hal yang sama. Jadi nota protes, lalu ya saya tidak tahu persis yang terjadi di lapangan. Itu kan kemudian dinamikanya saya tidak paham ya. Bagaimana misalnya seberapa kuat kita di lapangan itu, bagaimana peralatan kita segala macam, itu kan pasti pengaruh. Tapi kalau secara hukum jelas kita lakukan itu. Tapi kan Cina ini, Pak, berkaitan dengan Nine Dash Line tadi kan tidak hanya Indonesia berseterunya, ada Vietnam, ada Filipina, negara-negara yang bersih tegang dengan Cina itu bagaimana, Pak? Apakah mereka berunding atau melakukan tindakan? Jadi betul banget itu kan yang diklaim hampir semua. Yang kena, yang disenggol banyak lah. Nah, Filipina sudah dia melakukan satu tindakan yang lebih progresif lah dibandingkan yang lain. Itu dibawa tuh, kasus itu dibawa ke arbitrase istilahnya. Dibawa ke arbitrase, kemudian diadminister atau dikelola kasus itu oleh namanya Permanent Court of Arbitration atau PCA. Itu adalah panitranya istilahnya gitu ya. Dibawa ke sana. Sederhananya gini lah, Filipina tuh nanya sama pengadilan, sama arbitrase, ini Cina bener nggak sih? Kira-kira gitu lah. Dan jawabannya adalah Cina nggak bener. Dan sudah dijawab, jadi secara hukum sudah dijawab gitu. Jadi sudah clear bahwa yang namanya Nine Dash Line itu salah. Cina nggak punya hak di situ. Udah clear secara hukum. Tapi pertanyaannya sekarang kan gini, walaupun sudah diputuskan, terus Cina gimana sikapnya? Ternyata nggak menerima. Gitu. Itu hal yang lain. Jadi memang jadi kompleks gitu masalahnya, jadi seperti itu. Tidak ada habis-habisnya kalau kita bahas ini nanti. Artinya artinya kan gini, kalau saja Laut Cina Selatan itu gampang masalahnya,
masih udah terjadi, udah selesai tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Tapi artinya bukan berarti kita putus asa, dalam arti at least kita paham sekarang duduk perkaranya, kan gitu kan? Oh ini yang terjadi dan ini memang belum bisa diputuskan. At least kita paham sampai di titik itu gitu. Oke. Sudah, kita berhenti dulu bahas Cina. Kita ada satu berita lagi Pak. Saya juga jadi kepo nih dasar hukumnya. Kalau membuang jangkar di laut Pak, misalnya kapal asing membuang jangkar membuang jangkar di perairan Indonesia atau tadi kan sudah dijelaskan kalau perairan damai berarti ya sudah lewat saja lewat saja tidak boleh berhenti, itu seperti apa Pak? Betul, kalau dia lewat saja boleh, lintas damai namanya, tapi di lintas damai itu ada jelas aturannya, tidak boleh buang jangkar, tidak boleh berhenti bahkan segala macam. Jadi artinya kalau ada orang negara lain lewat di laut teritorial kita dan buang jangkar, itu melanggar, udah clear itu. Cuman ada beberapa kasus seperti misalnya di Selat Singapura ya, yang kemarin ada masalah, mungkin ini agak viral tuh masalahnya. Pokoknya intinya katanya kapal asing disalahin oleh petugas kita karena dia buang jangkar segala macam di laut teritorial kita. Kalau cuma dilihat dari konteks itu, ya wajar disalahin, karena kalau lewat di laut teritorial kita nggak boleh buang jangkar gitu kan. Nah cuman waktu itu saya juga, ini kan biasa macam-macam sumbernya ya. Itu kan sebenarnya katanya kapal-kapal dari asing yang mau masuk ke pelabuhannya Singapura. Nah bayangkan kalau kapal mau masuk pelabuhan itu kan mungkin ngantri ya. Ngantri sehingga bisa jadi stuck sampai agak jauh, sampai luber misalnya ke laut teritorial kita. Itu aku cuma mencoba menganalisa ya. Nah karena dia di situ berhenti mau masuk, mungkin dia buang jangkar untuk tidak kemana-mana. Bisa jadi itu persoalannya. Nah ini kan berarti menjadi rumit nih. Apakah dalam konteks ini buang jangkar dalam kasus itu juga dianggap melanggar atau tidak? Nah kalau kita strict kepada UNCLOS sih ya melanggar. Nah itulah rupanya yang dilakukan juga oleh ya patroli kita, tentara kita gitu, untuk kemudian mengatakan bahwa kamu melanggar gitu. Walaupun debatable. Tapi kan saya buang jangkar karena aku mau masuk ke sesuatu tempat dan memang masih ngantri. Kan nggak mungkin bolak-balik agak hanya untuk sekedar jalan bisa gitulah. Jadi saya terus terang tidak memahami bagaimana itu harusnya diselesaikan gitu. Tapi intinya adalah ya kita secara strict mengatakan itu melanggar. Dia sendiri mungkin merasa itu ya tidak, dalam arti memang tidak ada cara lain, dia memang harus berhenti di situ gitu. Tapi setahu saya itu belum putus sih, belum benar-benar clear seperti apa gitu. Ngomong-ngomong tentang perkapalan, saya pernah dengar ini tahun lalu mungkin ya Pak, ada argumentasi mengenai kenapa Selat Malaka contohnya itu kapal-kapal yang lewat itu kapal asing itu tidak dipungut pajak gitu. Dipungut pajak, tidak dipungut upeti lah istilahnya gitu. Itu ini bagi banyak orang nih menarik nih, brilliant. Tapi gini, kalau kita kembalikan ke tadi ke hukumnya, jawabannya nggak bisa. Jadi orang lewat di selat atau di perairan segala macam itu memang boleh, nggak mungkin nggak boleh dipajakin menurut hukum loh ya. Itu satu. Kedua, kalau dia lewat di Selat Malaka, itu kan berarti di tetangganya ada Malaysia dan ada Singapura. Loh kalau kita doang yang majakin gimana? Ngerti nggak maksudnya? Ini seperti jalan depan rumah saya ini, kan aku nggak bisa mengklaim jalan depan rumah tuh kalau orang lewat aku pajakin. Lah tetangga depanku gimana? Kan itu jalannya jalan bersama, bukan nggak bisa kita bilang Selat Malaka itu punya kita. Namanya selat, dia adalah membagi dua negara gitu. Jadi harus juga ngobrol dengan Malaysia dulu, dengan Singapura dulu. Itu paling sederhana. Atau walaupun kembali ke aturan mainnya ya nggak ada aturan begitu. Tapi kalau kita misalnya bangun kanal di Selat Malaka tuh gimana Pak? Kanal kalau di Selat Malaka mungkin menjadi tidak perlu, kecuali kanal kan adalah membelah daratan. Kalau memang kita mau membelah daratan, itu boleh kita lakukan, dan itu memang kita boleh boleh tarikin duit. Karena itu kanal, itu kita bikin sendiri, bukan alami, boleh. Cuman kan pertanyaan begini, kalau kita bikin kanal di satu tempat, apakah betul itu menguntungkan? Mau nggak orang lewat situ karena yang lain aja ada, misalnya gitu kan? Nah kalau yang kayak Suez terusan Suez Kanal itu kan memang benar-benar dia betul-betul menjadikan jalur pelayarannya jadi singkat.
maka orang mau tidak mau pengen lewat situ dan wajar kalau itu bayar. Oke, menarik. Oke. Terakhir nih Pak, tantangan apa untuk perairan Indonesia misalnya 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan bahkan, itu seperti apa Pak? Oke, karena saya mendalaminya batas maritim ya, mungkin aku ngomong itu dulu ya. Pertama kan tadi kita bilang kita punya 10 tetangga yang banyak sekali belum tuntas. Jadi salah satu PR nih yang harus jadi prioritas adalah gimana menetapkan batas-batas itu dengan tetangga kita, itu nomor satu. Karena kalau udah batasnya nanti jelas, kita akan jelas sampai di mana kewajibannya, sampai di mana haknya. Itu nomor satu. Kedua, pengelolaan. Kita memiliki batas kan berarti punya ruang. Berarti kan ada ruang kan. Ruangnya memang udah jelas. Tapi kalau nggak dikelola, kalau kita nggak mampu mengelola sumber dayanya, ya nggak akan jadi apa-apa. Ya kan, makanya mengelola itu jadi penting. Makanya pengetahuan tentang pengelolaan. Sebelum pengelolaan kan pengetahuan tentang lautnya dulu. Petakanlah laut kita ini dengan jelas, dengan rapi, dengan teliti, agar kita betul-betul tahu dasar lautnya kayak apa, potensinya apa. Baru berikutnya adalah pengelolaan. Nah, dari semua itu kalau menurut saya adalah sumber daya manusia. Balik lagi. Jadi makanya sekarang pesan satu gini sebenarnya. Apapun bidangnya nih, nggak harus geodesi, nggak harus ini, kita 2/3 loh laut. Jadi sebenarnya sangat bijak kalau kita tuh apapun bidang ilmunya mencoba belajar juga tentang laut. Ekonomi misalnya, nggak harus di Fakultas Kelautan dan Perikanan. Di ekonomi, cobalah belajar ekonomi biru, blue economy, gitu ya. Kalau kamu orang HI, jangan lupa belajar maritime diplomacy, kan gitu kan. Kalau kamu orang budaya, jangan lupa juga belajar budaya maritim. Kira-kira gitulah. Jadi apapun, kalau kita orang geodesi, jangan memetakan daratan saja kan gitu, petakan juga laut. Apapun lah. Kalau kita orang farmasi, jangan lupa mencari sumber obat di laut, nggak cuma di darat, gitu kira-kira. Jadi artinya semua orang apapun bidang ilmunya itu sebaiknya memang punya interest ke situ. Atau ada yang punya interest ke situ lah, walaupun tidak semua orang gitu ya. Sebelumnya maaf ya Pak Andi, tadi saya bilang terakhir, tapi saya jadi kepo lagi nih tentang blue economy. Karena kemarin kan ada tugas ya Pak Andi, saya juga mengangkat mengenai blue economy itu sendiri, tapi saya masih kurang ngerti sebenarnya. Mungkin juga teman-teman di rumah juga masih asing gitu. Apa sih sebenarnya blue economy itu Pak Andi? Blue economy itu mungkin bahasa sederhananya, saya kan juga bukan orang ekonomi ya, tapi intinya adalah memanfaatkan atau mendapatkan manfaat ekonomi dari laut. Udah sesederhana itu dulu deh. Apakah ekonomi itu berupa pariwisata? That can be a blue economy too. Apakah dari rumput lautnya kita jual juga blue economy? Apakah dari migasnya segala macam itu juga blue economy? Apakah dari ikannya? That's also blue economy. Yang sebenarnya sudah kita lakukan itu. Sekarang kan intinya adalah optimalisasinya gimana dan memastikan itu sustainable. Sustainable. Exactly. Artinya kalau mancing ikan, kita dari dulu mancing ikan kok. Tapi kalau cara mancing ikan kita salah, pakai bom gini gitu, ya nggak sustainable. Nah itu nggak masuk di dalam prinsip-prinsip positif blue economy. Berarti sembari merawat juga ya Pak, merawat laut Indonesia juga. Betul, betul sekali. Jadi itu intinya. Jadi kita memanfaatkan laut dengan prinsip kelestarian agar dia lestari. Mirip-mirip dengan green economy berarti Pak. Dalam hal ini iya. Nah kalau green economy kan lebih luas dalam arti di ini kan gitu. Kalau blue itu di laut khusus. Yes. Baik Pak Andi. Wah, sudah banyak sekali nih jawaban-jawaban. Jadi saya mengerti. Ya? Saya juga kurang tahu nih Pak. Tapi tadi mengalir terus, jadi saya kepo terus ini. Mungkin saya suka nih percakapannya. Terima kasih juga Pak Andi. Saya juga terbuka nih. Jadi mungkin teman-teman juga punya banyak insight baru gitu, terutama terhadap hukum laut. Karena saya pribadi merasa gini Pak Andi, daripada berita Indonesia yang tahu sendiri seperti apa akhir-akhir ini gitu, lebih tertarik dengan isu-isu terkait dengan laut, apalagi masalah diplomasi dengan negara-negara itu kan apa ya, kita punya wawasan yang lebih luas gitu. Jadi harapannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Andi ini juga teman-teman di rumah juga dapat insight baru seperti itu. Terima kasih sekali Pak Andi atas kesempatannya. Saya bisa bercakap-cakap dengan Pak Andi. Saya tidak tahu nih berapa jam tadi. Terima kasih sekali Pak Andi. Terima kasih Prasa, dan terutama selamat menjalani ujian. Mudah-mudahan bisa menjalankan baik. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Thank you.